memang nogo itu kan macam-macam. Ada nogo sabto, ada berarti ada nogo sosro, nogo sabto berarti lo-nya. Dari sisi pamor kita diajarkan untuk menjadi orang yang kepercayaan magis. Memang itu memang nogo siluman ini untuk leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa semua, bersama kami di Aras 9 Siti Wosi Aji. Alhamdulillah, kembali kami berdua menyapa Anda dalam suasana yang semoga penuh dengan berkah. Dan tentunya Wosi Aji edisi kali ini akan menyampaikan satu hal yang insya Allah bermanfaat di bidang dunia pertosan ajian. Tosan itu sih ya, betul. Aji itu yang diajeni, apa yang dimuliakan. Kata sampean kan begitu, jangan lupa lagi. Wesi yo aji, bukan wesi yo wesi. Oke, kita lanjut saja. Pada saat ini sudah tersedia satu pusaka yang ini juga pernah kami sampaikan ke Anda. Walaupun sekilas, sekarang kita akan kupas lebih dalam lagi. Monggo kita terus ya. Dengan sandangan yang sederhana, tapi ya lumayan lawasan di pendoknya. Bunton dengan warangka gayaman. Gayaman tuh ya. Kalau yang begitu kan kayak kapal gitu kan ladrang. Nah ini gayaman. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan kepada Anda para pemirsa, ini adalah nogo siluman. Kita sekarang ingat kembali apa itu nogo siluman. Jadi saya tegaskan ya, karena orang cenderung menyebut nogo siluman ya. Tapi yang benar penyebutnya adalah nogo seluman, nyelum. Tapi secara maknawi mungkin sama juga, siluman kan nggak kelihatan ya, kecuali Yusuf Habibie siluman. Sahabat kita yang di Bekasi itu. Halo Pak Yusuf, siluman. Bukan Yusuf Maras. Kok banyak banget teman saya bernama Yusuf. Yang ini juga Yusuf sebenarnya. Kok Yusuf Gigi Cokro. Baik, kita Yusuf. Kita lihat dulu ininya, apa ciri-cirinya dulu ya. Nah, kenapa disebut nogo seluman? Nah, karena memang nogo itu kan macam-macam. Ada nogo sabto, berarti ada nogo sosro. Nogo sabto berarti lo-nya 7, sabto itu 7. Nogo sosro lo-nya 13, tetapi karena ada sosronya atau gringsing sewu, sisik. Sosro itu kan sisik. Nah, ini nogo seluman karena sisiknya atau badannya nyeluman, menghilang di atas pada bilah itu, pada look pertama hilang. Jadi yang tampak itu hanya pada bagian depan ya. Betul. Badan bagian depan naganya tampak. Mahkota sama apa namanya ini, kepala dan wajah itu kelihatan. Sampai pada lekukan pertama menghilang. Betul. Jadi dengan nogo siluman kita bisa menjadi orang yang menghilang. Emang iya? Iya. Jadi memang perintahnya itu, maksudnya harapan apa namanya, motivasi dari nogo siluman itu agar kita bisa menjadi pribadi yang hilang. Oh gitu, aku pikir orangnya hilang gitu. Bukan. Artinya itu ya, kayak tasawuf dong. Oh iya. Jadi cenderung apa ya istilahnya, fana. Himbauan untuk memfanakan nafsu yang terlalu berlebihan. Nggak ada nafsu ya. Semua manusia tidak bisa memungkiri itu. Tetapi maksudnya itu membenamkan, menekan. Jadi ingat lagunya Debu tuh. Mutu qabla anta mutu. Dalam api cinta mati pada Allah, maksudnya mati sebelum kematian, artinya mematikan nafsu. Jangan terlalu bergelora, apalagi yang sifatnya kelimangan harta, tahta, wanita.
Wow. Wow. Ternyata benda pusaka yang oleh sebagian orang masih dianggap sebagai benda klenik, betul, benda mitos wa ma'as bahadari, di dalamnya menyimpan kalimat tasawuf mutu qabla antamutu. Kata syair dalam lagunya Debu, artinya matilah kalian sebelum tiba waktunya mati. Pengertiannya adalah mematikan nafsu angkara, nafsu amarah, gitu ya. Luar biasa. Kembali lagi kepada rincian. Ya, tadi jelas bahwa naganya jelas ya, badan naga sampai sini. Ini eluknya ada pasti 13 biasa. Pasti 13. Bukan pasti ya, tapi umumnya. 1 2 3 4 5 6 ya. 6 kali 2 tambah 1 13. Iya. Yang begitu yang cepat. Tekniknya Dan Aji. Saya nggak bisa. Kemudian kita berbicara pamor. Sebelum tangguh pamornya, saya tertarik banget ini. Ini masuk pamor apa sih? Bisa ular lulut bisa, atau sekarang muncar juga bisa. Tapi ya benar, kalau di sini bisa ya. Ya kalau dari sini ya, kalau dari semongko bisa. Kalau dari sini lebih saya melihatnya ngulit semongko. Sebenarnya sini juga. Iya, tetapi ada ornamen-ornamen yang luar biasa seperti di sini para pemirsa. Iya. Ini kan seperti nunggak semi, kemudian juga seperti nunggak semi. Artinya kalau ini pada bagian bilah terkandung pamor yang seperti ini. Ya, banyak unsur doa di dalamnya. Dalam pertosan aji itu untuk memahami pamor kadangkala memang dibutuhkan genah-genah, penak-penak. Nanti pelan-pelan kita baru menemukan, oh ternyata ada pamor ininya, oh ternyata ada Rojo Gundolonya, oh ternyata seperti itu. Ini nggak tahu nih masuk Rojo Gundolo apa ya yang ini. Silahkan para pemirsa. Jadi kita kasih PR pemirsa. Ini kira-kira menurut panjenengan sedoyo masuk Rojo Gundolo nopo mboten? Kayak orang Jawa gitu. Tapi yang ini secara keseluruhan kan lebih pada itu ya, apa namanya, ngulit semongko. Ngulit semongko kalau versi Kicokor itu lebih kepada the protection, proteksi diri. Tapi ada juga yang berpendapat itu lebih kepada pergaulan. Mungkin dua-duanya sama lah ya. Dari sisi pamor, artinya pertama kita diajarkan untuk menghilangkan tidak terlalu bersahwat. Kedua, dari sisi pamor kita diajarkan untuk menjadi orang yang waspada, hati-hati. Iya, waspada kan. Kemudian kalau dari sisi tangguh ini masuk, ya tetap Mataram. Mataram ya. Mataram. Hanya karena ditemukannya agar nggak terawat jadinya ya mengecil gitu. Mataram Islam pemirsa, karena Mataram itu ada dua ya, ada Mataram Kuno, ada juga Mataram Islam. Mataram Kuno itu sebelum Kediri malah ya. Kalau Mataram Islam itu dihitungnya dari Panembahan Senopati. Nah, Kicokro, dari rangkaian bilah ini apa yang dapat panjenengan sampaikan ke pemirsa kita? Ya, pada dasarnya ini mengantongi sebuah nasihat tadi yang sudah kita ulang dari bahwasanya himbauan agar kita tidak terlalu memuja hawa nafsu, gitu ya. Nah kan gitu, hingar-bingarnya nafsu itu tetap bisa kita redam dengan yang lebih diarahkan, yang lebih baik. Yang ngono neng, kita teladani pahlawan dan tokoh besar yang dulu terkenal mempunyai agamanya, yaitu apa namanya, Nogo Seluman. Siapa beliau? Raden Mas Bandoro Haryo Mustahar Khalifatullah ing Tanah Jawi. Siapakah beliau? Pangeran Diponegoro. Yang kemarin kami ulas konsep pameran tentang Pangeran Diponegoro. Betapa beliau itu yang harusnya duduk nyaman di dampar kencono, tetapi beliau tidak silau dengan itu. Karena harta yang bertahta bagi beliau adalah kemerdekaan. Bagi beliau adalah rakyatnya yang adem, tentrem,
Sampai kayak Peter Carey kalau gitu. Profesor Carey kalau membahas itu singgasana pangeran Diponegoro seperti itu. Sebagai seorang pangeran yang paling kaya, gitu kan. Tapi beliau meninggalkan semua kemewahan itu. Terlambanglah, karena kita bicara pusaka terlambang dari Nogosuluman. Kenapa? Karena itu dicerminkan dari agamanya. Memang Pangeran Diponegoro satu di antara agamanya Nogosuluman. Oh, kalau Bontoyuto itu kan yang dibawa sampai ke ya banyak ya, teman beliau banyak. Satu di antaranya ada Nogosuluman. Yang paling dikenal kan yang Bontoyuto. Betul. Makanya kalau secara kepercayaan magis, memang Nogosuluman ini untuk leadership kepemimpinan. Oh gitu ya. Dan agar ada semacam dorongan spiritual pada pemimpin. Dan memang seorang pemimpin tidak boleh memiliki nafsu amarah kan, tidak memiliki nafsu yang tentang keduniawian yang berlebihan. Iya. Kalau sampai berlebihan ya akhirnya terjadi dinasti-dinasti yang nggak karuan, memperkaya diri, rakyatnya ditinggalkan, diabaikan. Nah, aku ingat penyampaian Pak Prof Peter itu terkait dengan Pangeran Diponegoro itu. Ya seperti itulah jiwa-jiwa Nogosuluman lah kurang lebih ya. Tapi saya lupa karena itu ada di Babat Diponegoro yang halamannya 1000 lebih itu ya. Baik, terima kasih Ki Cokro, terima kasih pemirsa. Semoga kita bisa belajar dari sebilah pusaka ini untuk menghidupkan jiwa-jiwa kita, untuk mengisi ruang-ruang pikir kita, dan terutama kita berupaya sebisa mungkin merawat tinggalan budaya, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Berikan masukan yang konstruktif, terutama kepada panjenengan-panjenengan yang memahami dunia pusaka, agar kami juga belajar dari panjenengan-panjenengan semua. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.